Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, di hari ke-6 dari bulan suci Ramadan tahun ini, kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan semangat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama masih diberikan keimanan dan keislaman dalam dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang benar, senantiasa memberikan hidayah menuju surganya, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sejenak memanfaatkan waktu, mungkin tidak sepanjang waktu yang biasa kita gunakan di luar Ramadan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu jamaah sekalian yang semalam kurang tidur, ya, terutama ibu-ibu mungkin, ya, karena sudah baca Quran, kemudian tidurnya malam dan bangunnya lebih pagi, harus masak, menyediakan makanan buat suami dan anak-anaknya, sehingga istirahatnya sedikit. Maka pada pagi hari ini tidak terlalu panjang lebar, kita akan melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Dan tentunya kita masih membahas tentang tanda kecil dari kiamat, yang mana pada pertemuan sebelumnya, setelah kita bahas tentang melimpah ruahnya harta kaum muslimin, maka yang saya katakan kemarin terlewat, ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang zuhurul fitan, yaitu munculnya fitnah-fitnah. Dan ini ada beberapa pembahasan yang merupakan rincian dari munculnya fitnah-fitnah tersebut. Di mana Bapak Ibu jamaah sekalian, fitnah ini sudah muncul di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah ini muncul di masa Khulafaur Rasyidin, terutama setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, yaitu di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang berbagai macam fitnah, ya, di mana Khalifah Umar bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, ayyukum ahfadhu atau ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Adakah di antara kalian yang hafal dari sabda-sabda Rasulullah yang berkaitan tentang fitnah? Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, ana ahfadhu, saya hafal kama qala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru has-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fitnah seseorang yaitu yang menimpa dirinya tentang keluarganya, hartanya, tetangganya, dan semua itu fitnah-fitnah itu akan dihapus dengan salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Khalifah Umar beliau berkata, laisat hadhihi, bukan itu yang saya maksud tentang fitnah ini, walakin allati tamuju kamaujil bahri. Saya bertanya tentang fitnah yang seperti gelombang lautan, seperti gelombang tsunami bahasa kita, yang menerjang dan memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Saya ingin bertanya tentang itu. Maka Hudzaifah bin Yaman singkatnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha, tidak mengapa, saya akan jelaskan kepadamu. Inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan, sesungguhnya antara fitnah-fitnah itu dengan Anda ada pintu penghalangnya. Sehingga pada hari ini ketika pertanyaan itu diajukan oleh Khalifah Umar kepada Hudzaifah, tidak terjadi fitnah. Karena kata Rasulullah, antara fitnah itu dengan kaum muslimin ada pintu yang menutupi dan menghalanginya. Lalu Khalifah Umar bertanya, apakah pintu itu pada akhirnya akan terbuka? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, akan terbuka. Apakah terbukanya itu secara baik-baik atau terpaksa atau didobrak? Maka kata Hudzaifah, pintu itu akan terbuka dengan cara didobrak, dipaksa untuk dibuka. Maka setelah itu Amirul Mukminin Khalifah Umar pergi begitu saja, dan para sahabat bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu yang menghalangi fitnah-fitnah tersebut dari kaum muslimin? Maka Hudzaifah menjawabnya, yaitu Umar, dan Umar akan dibunuh. Inilah penafsiran dari pintu yang didobrak adalah Umar yang akan dibunuh. Lalu para sahabat yang lain bertanya, apakah Umar bin Khattab mengetahui hal ini? Maka Hudzaifah mengatakan, beliau mengetahuinya sebagaimana pengetahuan seseorang bahwa besok setelah siang ada malam. Artinya Khalifah Umar sangat jelas tahu bahwa dirinya lah yang dimaksud pintu tersebut, dan beliau pun tahu bahwa dirinya akan dibunuh. Karena para sahabat benar-benar percaya dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bukan seorang peramal, tapi beliau menyampaikan berita-berita tentang masa depan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah wafatnya Khalifah Umar dan diangkatlah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dari situlah awalnya muncul fitnah-fitnah yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Dan fitnah itu berawal yaitu dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Khalifah Umar adalah khalifah yang sangat tegas, sehingga orang-orang yang memiliki hasad terhadap kaum muslimin atau orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan keislaman, sebenarnya mereka memiliki makar untuk kaum muslimin. Mereka di saat Khalifah Umar menjabat tidak berani. Beliau sangat tegas, sangat keras terhadap para pembangkang, sehingga tidak ada yang berani. Nah, disinilah pentingnya ketegasan seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya. Maka ketika Khalifah Umar meninggal, diangkatlah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulailah muncul gejolak. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu saya tegaskan bahwa pengetahuan kita tentang kebenaran sejarah ini sangat penting,
Karena tidak jarang ada oknum-oknum orang yang memutarbalikan fakta-fakta sejarah. Ya, jadi sejarah diputarbalikan, menggiring opini masyarakat agar sesuai dengan apa yang dia inginkan, agar opini masyarakat bisa mengikuti pemahaman yang dia pegang. Ya. Jadi perkara mengetahui masalah sejarah ini sangat penting, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita tidak cukup hanya belajar masalah akidah, masalah tauhid, masalah tentang cara ibadah, tentang fikih, tentang muamalah, tentang akhlak, tapi juga tentang sirah, tentang sejarah. Baik itu sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga manusia-manusia soleh di muka bumi ini. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, namun memang sangat terbatas karena begitu banyaknya tokoh yang dimuat dalam kitab tersebut yang berkaitan dengan masalah sirah, yaitu kitab yang berjudul Siyar A'lamin Nubala. Siyar adalah jamak dari sirah. Siyar A'lamin Nubala, sejarah atau biografi A'lamin Nubala, orang-orang yang mulia di atas muka bumi ini, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Di rumah saya ada 15 jilid, ya, 15 jilid berbahasa Arab. Ini hanya kutipan-kutipan saja, karena ada ratusan manusia-manusia pilihan yang ditulis oleh beliau dalam kitab tersebut. Maka penting sekali kita belajar tentang sejarah, karena sangat luar biasa pengaruhnya, bahkan berpengaruh terhadap akidah, terhadap keyakinan. Saya masih ingat ketika saya berusia SMP waktu itu, senang sekali membaca buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan Persis. Buku favorit saya adalah buku Tanya Jawab Hasan waktu itu, dan juga buku-buku yang lainnya. Maka ada salah satu buku yang waktu itu saya jadikan pegangan, yaitu tentang sejarah terbunuhnya Khalifah Utsman, yang kemudian disusul dengan perang saudara antara sesama kaum muslimin, yaitu perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, dan lain-lainnya. Ini menunjukkan pentingnya bahwa di situ dalam buku itu, waktu itu saya membaca, dan opini pembaca digiring agar membenci para sahabat Nabi, termasuk saya. Dikesankan bahwa para sahabat itu manusia-manusia yang ambisius, sampai-sampai mereka perang sesama saudara sendiri, saling berebut kekuasaan. Bagaimana dalam buku itu dijelaskan Muawiyah memberontak kepada Khalifah Ali, para sahabat seperti Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, sama ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang yang ambisi dan ingin meruntuhkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan seolah-olah para sahabat adalah manusia-manusia yang haus darah sesama kaum muslimin. Karena memang pada perang Siffin sampai terbunuh kurang lebih 70.000 sahabat Nabi SAW. Digiring opini pembaca agar membenci para sahabat Nabi SAW. Seolah-olah memang fakta sejarahnya seperti itu. Maka baru setelah mungkin 10-20 tahun kemudian, saya membuka lagi kitab-kitab yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya dan bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Karena buku sejarah juga sebagaimana kita membaca hadis Nabi, harus jelas sanadnya, harus jelas referensinya, dan harus ada perbandingan antara ahli-ahli sejarah yang satu dengan yang lainnya. Maka ternyata faktanya tidak seburuk yang kita bayangkan tentang para sahabat Nabi SAW. Dan ternyata memang ada usaha-usaha dari tokoh-tokoh sejarah orang-orang Syiah, bagaimana menggiring opini kaum muslimin agar membenci para sahabat Nabi. Dan itu merupakan akidah kaum Syiah yang mengkafirkan hampir semua para sahabat Nabi SAW. Hanya beberapa orang saja yang tidak dikafirkan. Maka ini adalah akidah yang sangat berbahaya. Dan bila kita tidak cermat, tidak banyak menggali referensi yang lain, kita akan termakan
oleh tulisan-tulisan tersebut yang ada pada akhirnya kita menjadi orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun di kitab Asyratus Sa'ah ini mungkin dibahas secara sepintas, karena salah satu dari tanda kiamat adalah nomor 6, yaitu munculnya fitnah-fitnah. Maka yang di bawahnya adalah subbabnya, hanya dibahas sekilas-sekilas, dan insya Allah akan saya tambahkan dari referensi yang lain untuk memperjelas dan mempertegas lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman. Dan peristiwa itu berawal dari adanya provokasi kepada sebagian orang, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang lemah dari sisi keimanan. Yang kedua, memang bergabung dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang memiliki hasad kepada kaum muslimin. Mereka orang-orang yang menampakkan keislaman tapi sebenarnya menyembunyikan kekufuran, dan mereka membuat makar bagaimana supaya kaum muslimin porak-poranda. Peristiwa ini bermula dari adanya demo yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ada yang mencatat dalam sejarah kurang lebih berjumlah 500 orang. Dan ini berasal dari 3 wilayah. Yang pertama dari Mesir, yang kedua dari Basrah, yang ketiga dari Kufah. Jadi yang pertama Mesir, yang kedua dan ketiga dari Irak. Mereka datang menuju Madinah dan memprotes Khalifah Utsman, dan mereka membawa misi ingin menurunkan, melengsarkan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, ada yang memprovokasi, sebagian ahli sejarah mencatatnya bahwa provokasi ini bermula dari Abdullah bin Sabah, orang yang pura-pura masuk Islam dan dia adalah seorang Yahudi. Fitnah yang ditebarkan di tengah masyarakat adalah Khalifah Utsman ini adalah khalifah yang tidak adil, khalifah yang nepotisme diantaranya, mengangkat pejabat-pejabat dari kerabat beliau, yang semuanya itu tidak terbukti. Sebenarnya beliau mengangkat hanya sedikit dari kerabat beliau, itu pun karena dengan alasan agar mudah koordinasi. Tidak semuanya, hanya sedikit sekali. Namun fitnah disebarkan bahwa Khalifah Utsman itu tidak adil, Khalifah Utsman itu banyak mengangkat pejabat-pejabat yang tidak benar, termasuk juga nepotisme, mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarga sendiri. Lalu orang-orang dari Mesir, mereka sepakat ingin melengsarkan Khalifah Utsman dan menggantinya oleh Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat mulia. Sehingga ketika mereka datang sampai ke Madinah, mereka menuju ke rumah Thalhah bin Ubaidillah. Sementara yang dari Basrah, mereka menginginkan yaitu Zubair yang jadi khalifah. Sementara yang dari Kufah menginginkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi ketiga kelompok ini datang ke Madinah. Yang pertama kali mereka menuju rumah Thalhah bin Ubaidillah dari Mesir, dari Basrah menuju rumah Zubair bin Awam, dan dari Kufah menuju rumah Ali bin Abi Thalib. Tiga kelompok ini meminta tiga sahabat ini untuk menjadi khalifah. Ya, masing-masing punya kepentingan. Yang Mesir inginnya Thalhah yang jadi khalifah, yang dari Basrah inginnya Zubair bin Awam jadi khalifah, dan yang dari Kufah menginginkan Ali bin Abi Thalib. Namun ketiga para sahabat ini menolak dengan cara yang sangat bijak permintaan mereka. Karena pada hakikatnya seorang khalifah, terutama Khulafaur Rasyidin, setelah mereka menjabat khalifah dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi jabatan khalifah ini adalah sebuah amanat dari rakyat, amanat dari masyarakat muslim yang memilih pemimpinnya. Maka tidak gampang untuk menggantikan dan melengsarkan. Maka tiga kelompok ini akhirnya mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Lalu Khalifah Utsman sampai naik ke atas atap beliau, atap rumah beliau, dan beliau berpidato dengan penuh kebijakan, menenangkan dan mendinginkan suasana, sehingga akhirnya mereka awalnya pada pulang kampung, sudah pulang. Salah satu kelompok yang dari Mesir perjalanan pulang, di tengah jalan
melihat ada seorang penunggang unta yang mencurigakan. Lalu ditangkaplah oleh kelompok tersebut. Di mana sebenarnya tuntutan dari Mesir ini setelah Tolhah menolak untuk jadi khalifah, maka tuntutan berikutnya adalah meminta Khalifah Utsman untuk mencopot gubernur Mesir dan digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar waktu itu. Meminta agar Utsman bin Affan menggantikan gubernur Mesir dengan orang lain, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, dan itu disetujui. Namun di tengah perjalanan pulang, warga Mesir ini menangkap orang yang mencurigakan naik unta. Setelah ditangkap, diinterogasi, ternyata membawa sepucuk surat. Dan di situ ada tanda tangan dan stempel, karena memang seorang khalifah waktu itu memiliki cincin dibuat stempel sebagai tanda bahwa ini dari khalifah. Ada sepucuk surat yang bertanda tangan dan stempel dari Utsman bin Affan, khalifah Amirul Mukminin, yang isinya adalah perintah kepada gubernur Mesir untuk membunuh seluruh rombongan itu. Bayangkan, pastinya orang sudah panas kemarin mendemo, kemudian sempat didinginkan dan pulang, di tengah jalan menemukan fakta seperti itu. Maka akhirnya mereka balik lagi ke Madinah dan mengajak dua kelompok yang lainnya, yang dari Basrah maupun dari Kufah. Hanya 3 kelompok itu datang kembali ke Madinah, dan yang pertama kali mereka lakukan adalah menemui sahabat Tolha, kemudian juga Zubair dan Ali, menunjukkan surat tersebut. Maka setelah itu orang-orang tersebut mendatangi rumah Utsman bin Affan dan meminta pertanggungjawaban. Maka Khalifah Utsman bin Affan yang merasa tidak membuat surat tersebut, beliau memberikan 2 pilihan. Yang pertama, saya minta waktu untuk menurunkan tim investigasi siapa sebenarnya yang nulis surat itu. Atau yang kedua, beliau bersumpah atas nama Allah tidak melakukan itu. Dan memang salah satu kesalahan beliau adalah teledor menaruh stempel itu di laci yang tidak terkunci. Ada orang yang masuk dan membuat surat palsu kemudian memakai stempel itu. Maka beliau memberikan 2 pilihan. Saya diberi waktu untuk investigasi, atau yang kedua, saya bersumpah atas nama Allah dan saya tidak melakukannya. Namun orang sudah kalap, sudah kadung emosi, tidak menerima 2 pilihan tersebut. Mereka mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan di awal pengepungan mereka sampai mematikan saluran air ke rumah beliau. Sampai beliau mengatakan, kenapa kalian menutup air orang yang dulu membeli sumur untuk kaum muslimin? Kita terkenal ya, sahabat Utsman ini pernah membeli sebuah sumur, yang mana sumur itu milik Yahudi, dan sumur itu sangat penting keberadaannya untuk kaum muslimin. Kaum muslimin sangat membutuhkan airnya, sehingga mereka membelinya dari orang Yahudi. Maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, kalau bahasa sekarang itu melakukan penggalangan dana begitu ya, cuman nggak pakai flyer ya, dulu diumumkan. Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mau membeli sumur ini untuk kaum muslimin dan balasannya adalah surga? Maka sahabat Utsman yang angkat tangan, saya wahai Rasulullah, saya akan membelinya, karena beliau seorang konglomerat, sangat kaya raya. Dan si Yahudi ini aji mumpung, wah ini mumpung mau dibeli, dimahalkan harganya, sangat tidak masuk akal, mahal sekali. Sehingga pada akhirnya Khalifah Utsman, sahabat Utsman waktu itu, membelinya hanya separuhnya. Ya, karena sangat mahal, dibeli separuh dulu. Yaitu sehari sumur itu dipakai oleh kaum muslimin, dan sehari berikutnya untuk si Yahudi pemiliknya. Jadi dibeli separuh, dibagi 2, sehari-sehari. Maka setiap hari atau 2 hari sekali kaum muslimin mengambil air itu. Dan sahabat Utsman menyarankan, hari ini adalah jatah kalian, besok jatah Yahudi. Maka hari ini kalian ambil yang banyak, tandon. Maka kaum muslimin membawa air lebih banyak, sehingga besok gak usah beli. Maka aja si Yahudi berpikir, wah kalau begini caranya, usaha saya bangkrut ini, mending sekalian aset ini dijual. Maka dijual kembali kepada sahabat Utsman dan dibeli oleh beliau. Maka sumur ini digunakan oleh kaum muslimin, kemudian jadi wakaf bagi kaum muslimin,
dan sebagian airnya untuk mengairi kebun-kebun kurma di sekitar sumur tersebut. Dan kebun-kebun kurma itu berkembang terus sampai detik ini. Bahkan hasil dari perkebunan kurma ini bisa membangun hotel-hotel yang mana hasil hotel ini sendiri untuk wakaf, untuk kepentingan kaum muslimin. Dan semua pemasukan dari kebun kurma maupun hotel-hotel ini dimasukkan ke rekening di Saudi Arabia atas nama sahabat Utsman bin Affan. Sudah berapa ratus tahun atau mungkin sudah 1500-an tahun. Investasi yang luar biasa, sedekah air yang juga bertambah menjadi kebun kurma dan juga hotel yang sampai hari ini seluruh hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ketika rumah beliau dikepung dan saluran air diputus, beliau mengatakan, apakah kalian memutus saluran air kepada orang yang pernah memberi air kepada kaum muslimin? Namun mereka tetap melakukannya, sehingga para sahabat akhirnya yang ada di Madinah, mereka bermusyawarah untuk melindungi khalifah. Sebenarnya kalau para sahabat mau bergerak, orang 500 itu bisa habis sebenarnya. Namun Utsman bin Affan menolak keinginan para sahabat untuk menjaga beliau. Dan beliau mengatakan bahwa biarlah aku yang menanggungnya sendiri daripada terjadi pertumpahan darah. Dan apa yang beliau alami, beliau sangat ingat betul dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, yaitu hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa bercerita, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila haitin min hawaitil Madinah. Suatu hari Rasulullah berada di salah satu kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Kemudian datanglah sahabat Utsman bin Affan masuk ke kebun tersebut. Yang jaga waktu itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa, sebentar wahai sahabat Utsman, saya minta izin dulu kepada Rasulullah, apakah anda boleh masuk ke kebun ini atau tidak? Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari menemui Rasulullah SAW dan meminta izin apakah sahabat Utsman diizinkan untuk masuk ke kebun ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, I'dzinlahu, berikan izin kepadanya, wa basyirhu bil jannah ma'aha bala'un yusibuh. Izinkan sahabat Utsman untuk masuk dan berilah kabar gembira kepadanya tentang surga dan juga adanya bala musibah yang akan menimpanya. Jadi sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan bahwa sahabat Utsman ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika rumah beliau dikepung, sahabat Utsman menyadari bahwa inilah apa yang disabdakan Rasulullah akan menjadi kenyataan. Maka setelah mereka mengepung beberapa hari dan semakin hari semakin panas, semakin emosi, akhirnya mereka sampai membakar rumah yang ada di samping-samping rumahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu mereka akhirnya naik ke atas atap dan mendobrak pintu sehingga mereka secara bergelombang masuk ke dalam rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan istri beliau yang saat itu bersama dengan Khalifah Utsman yaitu Nailah, ya, seorang wanita mulia, sampai ketika beliau melindungi suaminya sampai jari-jarinya diputus oleh mereka. Lalu ada seorang yang bernama, satu riwayat mengatakan bernama Al-Ghafiqi, dan juga ada yang mengatakan At-Tujibi. Dialah yang pertama kali menusuk perut dan dada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga akhirnya yang lain pun ikut turut, ya, rame-rame membunuh Khalifah Utsman bin Affan, yang saat itu beliau sedang membaca Al-Quran, di mana mushaf yang beliau pegang adalah mushaf Utsmani. Beliau sedang baca Quran, dibunuh rame-rame oleh orang-orang yang jadi perusuh tadi. Maka wafatlah beliau dan hebohlah kaum muslimin, sehingga dalam waktu yang singkat akhirnya mereka tidak mau adanya kekosongan pemerintahan, maka mereka
memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sejak saat itulah berbagai macam fitnah muncul, yaitu yang berikutnya adanya perang Jamal, kemudian perang Siffin, perang Khurrah, kemudian munculnya Khawarij, kemudian munculnya Syiah, dan terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan beberapa kejadian-kejadian yang termasuk fitnah yang mana sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu di antara fitnah yang terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tanda dari tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sejarah yang pernah dilalui oleh kaum muslimin, dan dari situlah mari kita lebih banyak lagi belajar dan lebih mendalami tentang fakta-fakta sejarah, terutama kita harus berhati-hati dari pemutarbalikan fakta-fakta sejarah dengan tujuan tertentu oleh kelompok tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.